Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Siti Nurainsya Wali dari kelas A Pendidikan Biologi, jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dan konsep eduwisata dalam pembelajaran biologi. Sebenarnya apa sih implementasi dan konsep eduwisata dalam pembelajaran biologi? Kita masuk pada implementasi, di mana implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Kemudian ada konsep eduwisata atau edukasi wisata, merupakan suatu perjalanan yang menggabungkan unsur kegiatan wisata dengan muatan pendidikan dan pembelajaran, sehingga dapat mengubah cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan guna mendapatkan pengalaman belajar secara langsung di dalamnya. Dalam perkembangannya, ternyata bentuk eduwisata ini berkembang karena banyak digemari oleh wisatawan, sehingga bisa menciptakan kegiatan bisnis bagi wisatawan maupun lokal. Baiklah, kita masuk pada pembelajaran biologi. Pada dasarnya, pembelajaran biologi ini memiliki hubungan dengan alam dan lingkungan sekitar, sehingga kita dituntut dapat memanfaatkan potensi alam dan fenomena lingkungannya sebagai sumber belajar. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan pembelajarnya tentang kehidupan dan makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu meliputi antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu selanjutnya, konsep pembelajaran ini terdapat dua cara dalam memanfaatkan sumber belajar. Yang pertama adalah sumber belajar yang dirancang, yang kedua adalah sumber belajar yang sudah tersedia, di mana sumber belajar yang sudah dirancang yaitu sumber belajar yang sengaja dibuat untuk tujuan instruksional. Contoh, bahan pengajarnya sudah terprogramkan, sudah dibuat. Yang kedua ada sumber belajar yang sudah tersedia, di mana sumber belajar yang sudah tersedia itu sumber belajar yang telah ada. Selanjutnya, konsep eduwisata, di mana konsep eduwisata ini termaksud bagian dari pembelajaran biologi yang mempelajari makhluk hidup untuk mengenal keanekaragaman hayati serta interaksi dengan lingkungannya. Kecintaan pada lingkungan dapat dikembangkan setelah kita mengenal dan memahami peran dari masing-masing makhluk hidup. Adapun manfaat eduwisata memiliki aspek yang pertama yaitu konservasi, yang kedua sebagai pemberdayaan ekonomi, yang ketiga sebagai pendidikan lingkungan. Implementasi dan konsep eduwisata dalam pembelajaran biologi. Saya berikan contoh, kemarin saya sempat membuat PowerPoint mengenai pemanfaatan sumber daya alam di Pelabuhan Kuandang di daerah saya, di mana saya memilih Pelabuhan Kuandang ini karena pemanfaatan sumber daya alamnya. Menurut saya, pelabuhan ini memiliki potensi fisik, keseluruhan, dan sosial budaya yang berdaya guna dan membentuk lingkungan yang alami. Di situ ada pembelajaran biologinya karena di situ mempunyai potensi biodiversitas, ada keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Di situ potensi biodiversitas dari Pelabuhan Kuandang itu ada tembakau, ada batu koral, ada kepiting laut, ada juga kelapa sawit, dan ada pohon cemara. Adapun potensi sosial yang saya dapatkan di Pelabuhan Kuandang ini sehingga bisa dijadikan ekowisata adalah solidaritas para nelayan yang saling menolong saat menurunkan atau saat pergi untuk berlayar, dan di saat ingin menjajakan hasil tangkapan mereka. Dengan kegiatan tersebut dapat memperindah Pelabuhan Kuandang, apalagi ditambah dengan para konsumen yang berbondong-bondong untuk membeli ikan segar di pelabuhan tersebut, sehingga pelabuhan ini bisa dikatakan atau bisa dilihat bahwa bisa dijadikan sebagai edukasi wisata. Itulah implementasi dan konsep edukasi dalam pembelajaran biologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.